akhirnya aku bikin video ini, cara edit dan bikin konten original biar FYP dan banjir komisi. Entah itu affiliate TikTok, affiliate Shopee, ataupun affiliate yang lainnya. Karena aku lihat banyak banget nih teman-teman yang mungkin udah join di affiliate, tapi kayak masih bingung ya sebenarnya gimana ya caranya bikin konten original. Atau mungkin sering banget ngedenger harus banget nih bikin konten organik, tapi sebenarnya kurang paham apa yang dimaksud dengan organik dan original. Nah tenang aja, karena aku bakalan jelasin sebenarnya konten organik ataupun original itu apa sih, dan gimana caranya untuk kita edit plus bikin konten affiliate biar FYP plus komisinya tuh banyak. Nah sebelum lanjut, jangan lupa support dulu YouTube aku dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Kalau udah, nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita mulai. Oke, di sini aku bakalan sedikit ngejelasin dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konten organik dan konten original. Nah, yang dimaksud dengan original dan organiknya itu adalah sebuah keaslian. Yang mana kalau konten kreator membuat konten organik ya teman-teman, itu artinya konten yang dia buat sendiri. Misalnya nih di TikTok aku maupun di Instagram aku, ini adalah konten video yang aku bikin sendiri, bukan konten colongan. Karena kalau kita ambil konten orang itu nggak baik ya teman-teman, dan menurut aku sih nggak ada manfaatnya. Karena apa? Karena kita tuh nggak akan jadi siapa-siapa juga kalau kita itu kontennya cuman ngambil dari orang lain. Nah, berdasarkan pengalaman aku pribadi, setelah aku itu bikin konten original, ternyata banyak lagi manfaatnya. Misalnya nih, kalau kita bikin konten original itu, kita bisa loh kayak masuk di top kreator di Shopee, ataupun bisa jadi top kreator juga di TikTok. Dan kalau kita bikin konten original itu, kita juga bisa berkesempatan banget untuk dapetin endorsement. Nah, pasti mau dong ya kita itu dapetin endorsement, bekerja sama dengan brand, bahkan mungkin artis. Itu semua berasal dari apa? Berasal dari kita itu bikin konten original. Nah, aku paham banget kendala yang sering banget terjadi untuk teman-teman yang mungkin baru banget memulai di dunia sosial media maupun di dunia affiliate adalah susahnya untuk bikin konten original. Nah, makanya di video kali ini aku bakalan spill ya teman-teman, sebenarnya gimana sih cara aku bisa bikin konten original seperti ini yang membuat akhirnya konten aku itu sering banget FYP, yang nonton banyak, komisinya juga jadi gede, dan banyak banget kerjasama dari brand-brand. Nih aku bakalan spill ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama adalah kalau teman-teman mau bikin konten itu, pastikan kalian tentukan dulu satu niche konten ya. Jadi niche konten ini adalah satu tema konten yang ngebuat kita jadinya tuh lebih jelas dan terarah. Kira-kira kita itu mau bikin konten apa nih? Nah kayak gitu. Misalnya kayak aku pribadi, niche konten aku itu tentang makanan dan dapur minimalis. Maka dari itu aku akan cari referensi kira-kira kalau bikin konten tentang makanan itu seperti apa sih? Dapur minimalis tuh kayak apa sih? Nah kayak gitu guys. Makanya aku bisa bikin konten di TikTok dan Instagram aku ini tentang makanan dan tentang dapur minimalis, karena aku udah jelas arahan aku tuh mau kemana. Nah untuk bikin konten video itu sebenarnya nggak harus ya teman-teman untuk menampilkan wajah. Karena aku pribadi pun rata-rata konten yang aku suguhkan ya, yang aku buat itu konten yang nggak menampilkan wajah kok, bisa guys. Makanya kalian tuh coba cari referensi konten-konten yang sebenarnya tuh nggak perlu menampilkan wajah. Karena aku pribadi pun memang nggak terlalu suka ya kalau bikin konten video pendek itu menampilkan wajah, karena kayak suka ribet aja gitu, kayak harus dandan dulu, kayak harus pakai baju rapi dulu gitu. Jadi aku lebih baik bikin konten yang sebenarnya nggak terlalu menampilkan wajah atau akunya. Yang penting adalah video aku itu menarik. Nah itu sih sebenarnya kuncinya. Nih teman-teman, aku spill juga ya beberapa referensi konten yang sebenarnya tuh kita nggak harus menampilkan wajah. Misalnya kayak aku tuh di makanan. Nah makanan tuh kayak bisa banget lagi nggak usah nampilan wajah tuh bisa gitu. Kayak resep, kayak bekal suami, bekal sekolah, itu bisa banget guys, nggak harus menampilkan wajah. Lalu juga ada konten tentang review produk, kayak semacam unboxing gitu. Itu juga sebenarnya nggak perlu sih menampilkan wajah, juga bisa banget. Terus juga kayak konten jalan-jalan, kamu tuh nggak mesti juga untuk menampilkan wajah, karena kamu tuh bisa berfokus di tempat tujuannya. Nah kalau di bagian fashion itu juga bisa banget tanpa menampilkan wajah. Biasanya tuh di konten seperti review sepatu, sendal, terus kayak tas. Nah itu juga nggak perlu menampilkan wajah ya teman-teman. Nah kalau di baju itu memang alangkah baiknya sih menampilkan wajah. Tapi kalau nggak menampilkan wajah juga bisa banget ya, dengan konsepnya itu kayak semacam unboxing juga. Sedangkan kalau misalkan kamu pilih niche kontennya itu tentang tutorial hijab, nah itu kayak mau nggak mau untuk menampilkan wajah ya teman-teman, karena kan tutorial
pameran hijab itu kan harus ya ngeliatin wajah sih. Jadi kamu itu bisa pilih satu niche konten yang nggak memberatkan kamunya gitu. Aku kenapa pilih di niche konten makanan, karena menurut aku kayak lebih simple dan aku bisa fokusnya di situ, dan aku bisa manfaatin perabotan yang ada di dapur aku untuk di-affiliatein. Lalu yang kedua adalah cara aku bikin konten biar FYP dan banyak yang check out. Menurut aku sih kamera tuh penting banget sih guys. Aku sadar betul kamera aku yang sebelumnya itu Vivo V19 itu udah 4 tahun yang lalu, dan kameranya tuh memang udah agak-agak apa ya, nggak terlalu terang gitu ya. Makanya akhirnya aku niatin banget kemarin 2 bulan apa 3 bulan yang lalu gitu ya, aku tuh beli ini HP aku, dan hasilnya tuh kayak gini. Ini adalah hasil dari kamera aku. Ini tuh Xiaomi 12T ya teman-teman. Dan menurut aku kamera ini udah cukup banget. Jadi teman-teman nggak bisa dipungkiri ya, kamera yang bagus, pencahayaan yang bagus juga itu ngaruh banget sih teman-teman. Video kita itu bakalan ditonton sampai habis atau enggak. Aku sekarang ngerti sih kenapa sih orang-orang itu kayak sampai beli iPhone buat bikin konten doang. Aku paham banget, karena emang ternyata kamera itu seperlu itu, dan memang harus banget bagus dan terang sih. Nah ini menurut aku pribadi ya teman-teman. Dulu waktu awal-awal aku nge-YouTube pun aku tuh modalin beli kamera yang aku lagi pakai sekarang nih. Kameranya bagus kan? Nah sekarang aku modalin juga beli HP baru untuk konten affiliate aku. Biar apa? Biar banyak yang nonton, biar banyak yang check out affiliate-nya juga. Lanjut, sekarang yang ketiga adalah kalau kita udah memutuskan untuk join di affiliate ya teman-teman, itu pastikan kita itu harus punya tempat untuk kita itu mereview produk, harus punya tempat untuk kita itu bikin kontennya. Nah kalau di aku pribadi kan karena aku itu kontennya tentang makanan ya, makanya aku itu kayak dibagusin banget di dapur aku, kayak di bagian ini nih. Nah di bagian ini tuh aku emang dibagusin banget karena disinilah tempat aku bikin konten, disinilah tempat aku untuk mereview produk gitu teman-teman. Jadi karena memang ternyata setelah aku udah terjun langsung di dunia affiliate, punya tempat tersendiri untuk bikin konten tuh kayak perlu banget gak sih? Makanya aku paham banget sekarang kenapa sih orang-orang tuh kayak rela untuk renovasi ruangan untuk live streamingnya mereka, untuk bikin kontennya mereka, karena memang sebutuh itu, dan itu adalah faktor mendukung yang ngebuat konten kita itu jadi bagus. Jadi coba teman-teman tentukan kira-kira kalian tuh bisa gak sih bikin tempat dimana kalian tuh bisa nge-review produknya di situ. Ini yang banyak banget dipertanyakan sih, Kak, sebenarnya kalau kita bikin konten original tuh produknya dari mana? Apakah kita harus beli atau gimana? Nah, pertama teman-teman, kalau aku sih sangat memanfaatkan banget produk yang ada di rumah aku. Oke? Jadi kita balik lagi ke tahap yang pertama, dimana kita itu harus bisa menentukan satu niche konten. Jadi kenapa yang keempat ini aku pakai barang yang ada di rumah aku dulu, karena aku tuh niche kontennya kan tentang makanan ya. Makanya aku tuh paling gampangnya adalah memanfaatkan produk yang ada di rumah dulu aja. Nggak mesti beli sih, tapi kalaupun aku beli ya teman-teman, itu aku manfaatin juga untuk bikin konten unboxingnya. Tapi hampir 80%-nya itu aku bikin konten original pakai produk yang ada di rumah aku. Dan sejujurnya ada beberapa produk yang nggak aku beli juga kok di marketplace. Aku tuh belinya di dekat rumah aku, tapi aku cari linknya di marketplace-nya. Nah kalau linknya ada, ya udah aku tinggal arahin aja followers aku ini untuk ordernya di marketplace-nya. Maka dari itu aku akan dapetin komisi. Sebenarnya trik ini tuh udah sering banget sih dipraktekin sama affiliate yang lainnya, karena ya itu, segala sesuatu itu nggak mesti beli ya teman-teman. Nah dari kita itu invest dulu di konten di awal, maka dari itu kita bisa sendiri nih untuk ngajuin sampel gratis ke brand. Makanya bikin konten organik tuh emang sepenting itu sih menurut aku pribadi ya teman-teman. Jadi kita itu kalau mau minta sampel gratis dari brand juga akan gampang di ACC-nya, karena kita itu udah invest konten gitu loh. Jadi si brand juga bakalan lihat nih, emang si Lovely Aira nih kontennya apa sih, yang nonton tuh berapa orang sih gitu. Itu yang ngebuat pertimbangan sih si brand itu mau kasih kita sampel produk gratis. Nah sedangkan kalau yang kelima ini adalah faktor pendukung yang ngebuat video kita itu jadi lucu, jadi bagus, jadi ngebuat orang tuh penasaran. Kita itu harus kayak punya identitas ya teman-teman di setiap video yang kita tayangkan. Misalnya kayak aku nih di TikTok aku itu pakai font yang lucu ya, pakai warna yang aku buatnya itu selalu konsisten. Jadi itu yang ngebuat orang itu akan inget, oh ini videonya Lovely Aira nih. Nah kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita itu harus punya identitas di konten kita. Kita bisa bikin
video pakai font yang lucu-lucu, yang estetik gitu ya teman-teman, kalian tuh bisa loh download font secara gratis. Itu tuh ada di dafont.com, itu ada di Google. Cari aja, di situ tuh banyak banget font-font lucu-lucu. Apalagi kalau sekarang itu teman-teman bisa tambahin kayak semacam simbol yang estetik gitu, kayak gini. Tuh, kan makin lucu ya teman-teman. Jadi sekarang itu emang zaman itu zaman estetik ya. Estetik versi aku adalah konsep konten video yang ada tambahan font-font lucu, tambahan kayak simbol-simbol lucu. Nah, itu namanya estetik guys. Makanya zaman sekarang tuh kayak serba estetik gitu ya. Dan terakhir dari aku adalah jangan lupa pakai aplikasi yang mempermudah kalian untuk edit dan bikin konten video. Kalau aku pribadi, aku sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang pemula, kalian bisa langsung aja pakai aplikasi InShot. Nantinya kalau kalian sudah mempelajari aplikasi InShot ini, nantinya akan lebih gampang kalau kalian pakai aplikasi CapCut. Sebenarnya kalau untuk aplikasi editing tuh kayak nyaman-nyamanan sih. Kalau aku pribadi mungkin karena pertama kali aku terjunnya itu ngeditnya pakai aplikasi InShot, jadi aku lebih nyaman pakai InShot karena tampilan tuh lebih simple. Sedangkan kalau untuk perlengkapan, misalnya kayak aku tuh mau tambahin transisi atau kayak sound yang lagi viral, aku tuh pakai CapCut juga. Dan itu dia beberapa hal yang teman-teman mesti siapin dulu kalau mau bikin konten original. Dan ini dia, langsung aja aku mau spill gimana cara aku ngedit konten affiliate-nya pakai aplikasi InShot. Ini dia tutorialnya. Oke, jadi di sini tuh aku pakai aplikasi InShot ya. Nah, kalau mau ngedit langsung aja kita klik video. Lalu di sini kita klik yang plus. Nah, di sini aku mau ambil beberapa video mentahan yang belum pernah aku edit. Pertama di sini aku mau klik yang filter. Jadi kalau di video pendek aku tuh memang rata-rata aku pakai filter ya guys. Lalu di sini aku klik adjust, yang mana di sini aku geser di bagian kecerahannya itu di angka 5, kontrasnya biasanya tuh di 10, untuk hangatnya itu biasanya di 15, kalau untuk warna biasanya itu aku di 10. Terus kalau untuk kejenuhan itu aku biasanya di 10 atau 15 gitu ya. Biar hasil videonya itu lebih terang dan pastinya meskipun cuma pakai Android tetap lebih jelas juga kan. Nah, di sini pertama aku mau putar dulu untuk videonya. Jadi aku akan potong bagian-bagian yang penting aja. Jadi kalau bikin video pendek tuh ya gitu, jangan semuanya kita masukin gitu. Nih contohnya kayak gini nih. Jadi di sini aku pelan-pelan gitu, aku putar dulu. Lalu kemudian kalian bisa lihat deh yang bagian aku gerakin si layarnya. Ini aku mau potong di bagian sini. Aku klik split, lalu di bagian depannya aku hapus. Jadi aku hanya ambil yang pertengahan sampai akhirnya aja. Lalu aku klik split lagi dan aku klik hapus. Lalu kemudian di sini aku putar lagi. Oke, kayak gini, dan aku di sini klik split. Nah, ini yang bagian ininya aku potong, lalu aku mundur lagi. Aku klik lagi untuk splitnya ya. Nah, ini nih. Nah, ini aku hapus. Nah, kayak gitu guys. Jadi kita ambil aja yang bagian terpenting. Lalu selanjutnya juga sama. Di sini aku split lagi. Aku putar. Oke. Nah, nyampe sini ya teman-teman. Jadi di sini bagian depannya aku hapus, aku putar. Nah, nyampe sini. Udah aku klik split lagi, aku klik hapus. Nah, ini udah aku edit ya teman-teman, dan udah aku percepat juga. Jadi kalau misalkan aku ngejelasin satu persatu tentang fitur InShot, ini durasinya bakalan panjang banget sih. Mungkin di next video aku bakalan ngebahas lebih detailnya lagi. Oke? Nah, jadi kurang lebihnya kayak gini guys, yang aku maksud kalau kita ambil bagian terpentingnya aja. Sekarang langsung aja kita klik yang bagian teks, dimana di sini gitu kita harus bikin judulnya. Oke, kita klik ya. Jadi untuk judulnya sendiri di sini tuh judulnya grocery shopping, yang artinya yang aku affiliatein itu adalah si keranjang anyaman ini loh guys. Nah, kayak gini tuh, cakep kan? Lalu jangan lupa kita atur untuk judul itu sampai mana. Nah, setelah ini jangan lupa untuk masukin nama kita dan juga sosial media kita. Jadi biar kalau misalkan ada orang yang mau nyolong video kita tuh nggak bisa gitu. Kan udah ada tulisan nama kitanya, jadi bakalan keciri banget sih kalau misalkan dia ngambil video kita juga ada tulisan kita kan. Nah, kayak gitu. Oke, udah deh kalau kayak gini. Langsung aja geser untuk teksnya biar sampai ke semua video tuh ya. Nih hasilnya guys. Jadi kalau kita bikin konten affiliate itu jangan langsung ke poinnya, yaitu jangan lupa untuk beli keranjang anyaman ini. Ini harganya murah segala macem. Jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh bakalan kelihatan banget jualannya. Mending kita bikin konten seperti ini yang ngebuat orang itu mau dulu nontonin video kita sampai selesai. Nanti di pertengahan video biasanya tuh kayak ada rasa-rasa pengen tahu gitu ya, kira-kira keranjang anyamannya tuh beli di mana sih. Nah, kayak gitu guys. Oke?
Nah itu dia teman-teman tutorialnya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman bisa deh langsung aja bikin konten original. Aku mau ucapin terima kasih banyak udah nonton videoku sampai selesai. Tunggu aku di next konten berikutnya. Jangan lupa support dulu YouTube aku dan dadah.